Di antara perkara yang menunjukkan bahwa Yusuf itu adalah orang yang cerdas, istithmaruhul fursa ittalaba minhu ayyuwallihi wizaratan tatanasab ma'a qudratihi, yaitu ketika beliau minta diberikan kesempatan untuk jadi menteri pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Salah satu di antara kriteria yang harus terpenuhi pada seorang pemimpin itu ada dua. Yang pertama, hafizun, harus mampu memelihara dan menjaga kemaslahatan umat atau memelihara dan menjaga potensi umat. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratan liulil albab. Pada kisah mereka, maksudnya kisah-kisah yang diangkat oleh Allah dalam Al-Quran itu ada pelajaran, termasuk ya kisah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf mengatakan inni hafizun alim. Ini di antara muakhirat seorang pemimpin. Dia harus mampu memelihara dan menjaga potensi kekayaan alam negaranya, dan yang kedua harus ilmu yang banyak. Bagaimana bisa mengelola satu negara besar kalau dia tidak punya ilmu? Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini masih ada setengah jam ini sebelum masuk salat tarawihnya, dan sepertinya Ustadz Bahtiar tidak hadir, maka untuk memanfaatkan waktu kita gantikan beliau. Cuman saya tidak tahu sudah sampai di mana kajian beliau tadi malam, pembahasan beliau tadi malam. Ada yang masih ingat? Yusuf dikeluarkan dari penjara. Sudah apanya ini, karena al-wilayat wa tamkin sudah ya. At-targhib wa tarhib siyasatun syar'iyyah sudah. Rihlatu Benyamin ihtiyat wa akhdhi bil asbab. Perjalanan Benyamin, kehati-hatian dan mengambil asbab. Sudah juga? Sudah? Belum. Sampai di mana? At-targhib wa tarhib siyasatun syar'iyyah. Sebelum. Nah, saya dulu ini al-wilayat wa tamkin. Nah, saya sudah berapa hari yang lalu. Saya sudah sampai di al-wilayat wa tamkin. Ya. Kepemimpinan dan kekuasaan. Sudah. Saya tidak tahu di mana sekarang. Yusuf, ya, mentakwil mimpi raja sudah lewat itu. Tadi malam Yusuf mentakwil mimpi raja.
Saya tidak tahu sampai di mana. Hikmatud dukhul min abwabin mutafarriqah, hikmahnya masuk dari pintu yang berbeda-beda. Belum. Hukum mencuri dalam syariat orang terdahulu. Belum juga. Mana ya? Fadilatul ilmi wa annahu afdal min as-surati lidh-dhahira. Keutamaan ilmu bahwasanya dia lebih afdal daripada gambaran yang zahir. Sudah. Kaidullahi li Yusuf, tipu daya Allah untuk Yusuf. Ada ya? Atau tidak apa-apa, saya bacakan saja ya, apa yang bisa saya bacakan. Atau tidak apa-apa karena yang lalu saya tidak selesai pembahasannya tentang masalah Yusuf meminta jabatan. Ya. Jadi Yusuf meminta jabatan. Wa mimma yadullu ala aqli Yusuf alaihissalam wa rusdihi, di antara perkara yang menunjukkan bahwa Yusuf itu adalah orang yang cerdas, istithmaruhul fursa talaba minhu ayyuwallihi wizaratan tatanasab ma'a qudratihi, yaitu ketika beliau minta diberikan kesempatan untuk jadi menteri pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini juga ya menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kita bisa ya meminta satu jabatan selama jabatan itu kita sanggup untuk melaksanakan, karena ya kita bisa mengukur diri kita. Kita bisa mengukur diri bahwa saya memiliki potensi, memiliki kemampuan untuk bisa ya berada pada posisi itu, maka boleh meminta ya, sebagaimana Yusuf ya meminta kepada sang raja ya, dalam ayatnya Yusuf mengatakan ij'alni ala khazainil ard, jadikanlah saya sebagai penjaga ya di muka bumi. Inni hafizun alim, karena sesungguhnya saya adalah seorang yang mampu memelihara dan memiliki ilmu. Dari sini juga ya kita bisa pahami bahwa salah satu di antara muahilat ya, atau salah satu di antara kriteria yang harus terpenuhi pada seorang pemimpin itu ada dua. Yang pertama, hafizun, harus mampu memelihara dan menjaga, kemaslahatan ya umat, atau memelihara dan menjaga potensi ya umat. Ya termasuk misalnya mampu ya memelihara potensi yang Allah anugerahkan pada satu ya umat. Misalnya potensi alam, ya, kekayaan alam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada satu wilayah, maka pemimpin yang ada di daerah itu harus memiliki kemampuan untuk memelihara dan menjaga itu dalam rangka kemaslahatan ya masyarakatnya. Jadi kalau ada pemimpin yang cuma ya
mendatangkan investor dari luar dan mengelola kekayaan alam yang ada di negerinya, itu berarti dia tidak sanggup untuk memelihara dan menjaga, maka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Dan itulah yang menjadikan dunia Islam hari ini menjadi miskin, karena orang-orang yang menjabat di dunia Islam itu adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat al-hafidh atau hafidh ini. Coba kita lihat ya, kalau dalam penjelasan Syekh Ali Jarisa dalam bukunya Hadirul Alam Islami, itu disebutkan bahwa potensi kekayaan alam ya itu kebanyakan itu dimiliki dipunyai oleh dunia Islam. Dunia Islam itu memiliki semua potensi kekayaan alam, tapi yang mengeksploitasi itu adalah dunia barat. Dunia barat ya mengeksploitasi. Makanya barat yang kaya dengan kekayaan alam yang Allah anugerahkan pada dunia Islam. Beliau mengatakan semua kekayaan alam itu ada di dunia Islam. Contoh ya, ini pernah juga saya dengarkan dari salah seorang ya dosen kami, namanya Syekh Profesor Abdul Al-Muslim. Boleh ceritakan kisahnya bahwa ya negara yang paling potensial atau negara yang ya paling baik kualitas tambang besinya itu di Mauritania. Jadi ya kata beliau bahwa pesawat-pesawat terbang itu, besi-besi yang dibuat untuk pesawat terbang itu asalnya dari Mauritania. Begitu hebatnya kualitas besi yang ada di Mauritania. Tapi kata beliau, saya ke sana ke Mauritania, satu negara itu tidak punya pesawat, cuma satu pesawatnya, pesawat baling-baling, itu pun tahun 60-an. Kata beliau kita takut naik pesawat itu. Jadi satu negara ini Mauritania, penghasil biji besi yang paling berkualitas di dunia, ya dia tidak punya pesawat kecuali satu pesawat baling-baling. Siapa yang mengeksploitasi? Siapa yang mengambil biji besi yang paling ya berkualitas di dunia dari Mauritania itu? Prancis. Ya. Jadi coba kita bayangkan, Allah anugerahkan pada dunia Islam ini kekayaan alam, tapi pemimpinnya yang tidak memiliki sifat hafidhun alim, akhirnya kekayaan alam itu dieksploitasi oleh orang barat. Termasuk misalnya di negeri kita ini, hampir semua kekayaan alam yang ada di negeri kita ini, siapa yang nikmati? Siapa yang eksploitasi? Yang eksploitasi itu ya orang luar, negara luar. Di sini ada nikel yang pertama kali ditemukan di sini di Surako, ya? Surako. Siapa yang mengeksploitasi? PT Inco. Inco itu dari mana? Dari Kanada. Habis masa kontraknya, kan rata-rata kontraknya itu 20 tahun. Begitu memang SOP-nya orang barat mengeksploitasi ya, kekayaan alam dunia Islam. Mereka yang eksploitasi itu dia bikin kontrak 20 tahun baru bisa diserahkan. Setelah selesai masa kontrak 20 tahun, diserahkan lagi ke Brazil. PT Valet itu dari Brazil lagi yang kelola. Hampir semua pertambangan di negeri kita itu orang luar semua yang nikmati. Konon katanya emas yang paling berkualitas di dunia itu di Freeport, di Irian. Yang eksploitasi siapa? Amerika. Itu masa kontraknya 20 tahun. Berapa tahun yang lalu itu menjadi polemik di negeri kita. Para pejabat-pejabat menjadi polemik
karena sudah habis masa kontraknya, tapi kemudian terus dilanjutkan ya masa kontrak kedua berikutnya. Dan Indonesia cuma dapat persentase yang sangat rendah dari itu. Jadi Amerika itu jadi kaya karena kekayaan alam di dunia Islam, termasuk di negeri kita ini. Makanya antum mungkin pernah dengarkan pernyataan Pak Mahfud MD, itu dia mengatakan ya kalau kekayaan alam ya tambang di Indonesia ini dikelola oleh negara sendiri, maka negara bisa memberikan gaji semua masyarakatnya tanpa kerja. Jika dia dapat satu orang dapat 20 juta. Coba 20 juta per bulan gaji kita tanpa kerja. Negara bisa memberikan ya itu seandainya pertambangan itu dikelola oleh negara. Ya, cuma gara-gara ini ya pengelola negara kita itu tidak hafidun. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara kita umat Islam yang memilih karena kita tidak paham Quran kita. Coba kita orang Islam paham Quran, mestinya ya yang memimpin negeri kita pilih yang memiliki ya sifat ini, hafidun. Ini pertama, memelihara dan menjaga. Kami juga pernah mendapatkan informasi dari seorang dosen kami di Madinah, ya kenapa Saudi jadi kaya ya. Padahal dulu Saudi 50 tahun yang lalu itu miskin, lebih miskin daripada kita ya. Lebih miskin. Kenapa? Mereka cuma penghasilannya korma, dan korma itu ya tidak seberapa nilainya ya. Makanya dulu jamaah haji kita dulu ya, jamaah haji kita kalau pergi, khususnya dari Sulawesi Selatan, kalau pergi naik haji, mereka bawa sarung, ya kan? Tanya jamaah haji kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita yang sudah, mereka bawa sarung. Untuk apa? Untuk dihadiahkan kepada orang Arab miskin, orang Saudi. Dan itu masih membudaya sampai sekarang. Kalau jamaah haji sampai berangkat sekarang, selalu bawa sarung. Dan sarung sudah tidak laku di sana, sudah tidak dipakai oleh orang Saudi. Mereka punya pakaian itu ya parlente ya. Bahan pakaian beliau ya bahan pakaian orang Saudi itu dari Jepang. Jepang itu kan negara maju di bidang tekstil ya. Sekarang sudah tidak laku itu sarung di sana ya. Tapi itu dulu ya, ini jadi turun temurun. Ini ceritakan ya dosen kami, Saudi 50 tahun yang lalu miskin. Ya. Sebelum ditemukan ladang minyak atau sumur minyak itu. Yang temukan sumur minyak itu sebenarnya adalah Amerika. Karena Amerika punya satelit, bisa memantau di mana ini ya bahan tambang ini ada. Lalu kemudian ya dengan ya kelicikan negosiasi Amerika, lalu kemudian ya minta ya supaya dikelola, dieksploitasi. Ya, dibuatlah kesepakatan dengan Raja Arab. Ya, untuk ya jadi mulai dari ya penelitian ya, dan observasi di mana sumur-sumur minyak itu sampai kemudian dikelola, itu ya mereka sama dengan di negara lain, termasuk di negeri kita ini, bikin kontrak 20 tahun. Jadi mereka yang kelola ya, selama 20 tahun, setelah itu diserahkan ke ya, Saudi. Ya. Nah, ketika Raja Faisal ya, naik jadi raja, itu subhanallah luar biasa cerdas ini Raja Faisal. Wajar sama dengan Yusuf ini. Dia hafizun alim. Dia faham, dia ngerti bahwa Amerika mengeksploitasi minyak di Saudi ini 20 tahun baru diserahkan kepada Saudi. Dia faham bahwa ini 20 tahun ya Amerika menyedot itu minyak sudah habis baru diserahkan kepada kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh Raja Faisal, diam-diam Raja Faisal
membuat dan mendirikan perguruan tinggi namanya Jami'ul Ma'adin wal Bitrul di Zahran, Universitas Minyak dan Pertambangan. Ya. Jadi dia punya, subhanallah, cerdas sekali dan punya visi masa depan. Dia bilang kalau Amerika nanti serahkan 20 tahun, dia serahkan kepada kita minyak ini sudah habis kering di dalam, baru kita ambil. Maka dia bikin bagaimana caranya, dia harus menyiapkan SDM dengan cara apa? Mendirikan perguruan tinggi khusus fakultas pertambangan dan perminyakan. Setelah selesai angkatan pertama semuanya ini yang mahasiswanya lah orang-orang Saudi asli. Angkatan pertama langsung disebar di proses eksploitasi minyak itu untuk dipekerjakan mereka. Setelah sekian kali penamatan dan kemudian setelah dianggap bahwa anak-anak Saudi yang alumni perguruan tinggi itu sudah bisa mengelola minyak sendiri tanpa Amerika, maka Raja Faisal mengatakan kepada Amerika, silahkan Amerika sekarang hitung berapa jumlah pengeluaran sejak observasi sampai sekarang, dihitung semua berapa pengeluarannya, dan kami akan bayar 2 kali lipat, tapi putus hubungan. Putus hubungan, Amerika tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa dia sampaikan sekian dana yang kami telah keluarkan untuk mulai dari observasi sampai sekarang, kemudian dibayar 2 kali lipat oleh Raja Faisal. Maka perusahaan minyak yang di Saudi itu namanya Aramco, Amerika itu walaupun masih tetap namanya Aramco, tapi itu sudah milik sepenuhnya Saudi Arabia, kerajaan yang kelola, karena mahasiswa alumni dari mahasiswa Universitas Pertambangan dan Perminyakan itu mereka yang kelola sendiri. Lalu kemudian Amerika sudah gulung tikar kembali. Tapi apa konsekuensi dan resikonya? Amerika marah kepada Raja Faisal, sehingga kemudian mendoktrin kemanakannya yang hidup di Amerika, berpoya-poya di Amerika, rambutnya gondrong gitu, keponakan Raja Faisal sendiri. Itu yang didoktrin oleh Amerika. Tidak tahu bagaimana caranya mendoktrin, sampai kemudian disuruh kembali ke Saudi, dan setelah kembali dia dibekali dengan sepucuk pistol, kemudian dia tembak pamannya sendiri, Raja Faisal, dan meninggal dunia. Lalu setelah itu dia tembak dirinya. Itu kejahatannya Amerika, coba bayangkan. Tapi kalau tidak seperti itu Raja Faisal, mungkin sampai hari ini Saudi masih miskin. Tapi keberanian beliau, kecerdasan beliau, dan amanah tanggung jawab untuk memelihara kekayaan alam Saudi untuk masyarakat Saudi, maka alhamdulillah walaupun beliau korban meninggal dunia, tapi meninggalkan jejak kebaikan pada bangsanya. Sekarang Saudi menjadi negara petrodolar. Cuma satu saja andalannya, minyak. Saudi bisa menjadi negara kaya. Oke, kalau antum lihat nanti ada kesempatan jalan-jalan pergi ke Saudi, umroh atau haji, lihat bagaimana di sana, luar biasa. Nah itu sebenarnya kalau seandainya ada di negeri kita pemimpin seperti Yusuf yang hafidhun alim, atau paling tidak seperti Raja Faisal yang juga hafidhun alim, maka insya Allah seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD tadi itu, setiap masyarakat Indonesia satu orang bisa diberikan gaji 20 juta tanpa kerja. Karena di Indonesia ini luar biasa kekayaan alamnya. Kalau Saudi bisa menjadi negara petrodolar hanya karena minyak, di Indonesia juga minyak, kaya dengan perusahaan, dengan barang tambang minyak. Ada gas, ada batu bara,
ada emas, ya, ada ya nikel dan seterusnya. Tapi semua yang mengeksploitasi itu adalah negara luar. Sekarang Cina lagi masuk di daerah Morowali sana dan di beberapa daerah. Dan mereka masukkan juga tenaga kerjanya. Akhirnya banyak pengangguran di negeri kita tidak bisa kerja, padahal ada kekayaan alam yang dieksploitasi. Gara-gara apa? Gara-gara pengelola negara kita ini tidak hafidun alim. Kenapa tidak hafidun alim? Gara-gara kita juga yang memilihnya. Iya, kita yang memilih orang yang tidak hafidun alim. Jadi harus pertama hafid, dia harus mampu memelihara dan menjaga ya potensi kekayaan alam ya negaranya, supaya ya kekayaan alam itu dieksploitasi sendiri, dapat dikelola sendiri, lalu kemudian untuk kemaslahatan masyarakatnya. Ya, sekarang ya apa yang kita dapatkan dari kekayaan alam? Tidak ada apa-apa yang kita dapatkan dari kekayaan alam yang Allah anugerahkan pada negeri ini yang luar biasa. Yang kedua adalah sifat yang kedua ya, yang harus mutlak pada seorang pengelola ya dan pemimpin pejabat, yaitu alim. Alim ini adalah sigatul mubalaghah dari ilm. Artinya harus banyak ilmunya. Ya. Harus orang cerdas, orang pintar. Ya. Jangan orang yang tidak jelas sekolahnya dari mana, itu yang dipilih. Apalagi kalau ijazahnya palsu. Tapi heran juga, yang salah kita yang salah. Kita yang salah. Ada orang cerdas, ada orang pintar, ya kita tidak pilih. Coba lihat dulu Pak Habibie, orang cerdas, tapi cuma 100 hari saja berkuasa dijatuhkan. Memang politik di Indonesia memang sangat jahat. Padahal ya, siapa yang tidak mengakui Pak Habibie? Dunia mengakui beliau. Tapi cuma 100 hari saja berkuasa, selesai dijatuhkan. Ini memang masalah kita di negeri ini. Kalau orang tidak mau kembali kepada agamanya, kan Al-Quran yang bahas ini. Dituangkan dalam bentuk kisah Nabi Yusuf. Tapi kisah itu kan untuk dipelajari dan untuk dijadikan i'tibar. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratan liulil albab. Pada kisah mereka, maksudnya kisah-kisah yang diangkat oleh Allah dalam Al-Quran itu ada pelajaran, termasuk ya kisah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf mengatakan inni hafidun alim. Ini di antara muakhirat seorang pemimpin. Dia harus mampu memelihara dan menjaga, termasuk memelihara dan menjaga potensi kekayaan alam negaranya, dan yang kedua harus memiliki ilmu yang banyak. Bagaimana bisa mengelola satu negara besar ya kalau dia tidak punya ilmu, tidak punya wawasan, tidak punya ya thaqafah yang cukup ya. Ada orang yang lebih pintar tapi kita tidak pilih, ini salahnya kita. Jadi ya, makanya ya tidak akan baik keadaan kita ini kecuali kalau umat Islam kembali kepada Quran, belajar Quran, lalu kemudian pahami Quran. Termasuk ini seperti ini. Ya, Allah memberikan isyarat-isyarat kepada kita bahwa seorang pemimpin harus seperti ini, tapi kita ya lebih mendahulukan ya kepentingan duniawi. Ya, orang-orang sekarang ya dalam ini kan baru-baru kita melewati ya proses ya pilpres dan ya pileg, ini syarat dengan ya permainan uang. Hampir dikata tidak ada yang bisa lolos kecuali dengan uang. Jadi semua siapa yang salah? Kita sendiri umat Islam. Karena kualitas kita memang ya cuma pikirnya uang saja. Saya kira ini hadirin yang saya berbahagia ya, sekedar ya menambah apa yang pernah kita ya sampaikan tentang al-wilayah wa tamkin, karena tadi saya tidak tahu di mana ya terakhir Ustaz Bahtiar semalam, dan ini juga sekedar mengisi menggantikan beliau tidak hadir ya, sudah setengah jam lewat ya belum hadir. Jadi
Masih ada 1 jam, yaitu kita manfaatkan. Sekarang sudah jam 9, sudah masuk waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.